Biasanya teman-teman kalau kita bahas alien, itu terasa seperti pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Cerita fiksi yang jauh dari realita. Makanya teman-teman hari ini Ana bakal menjawab apa pandangan Islam terhadap alien. Dan apakah ada alien dalam Islam? Apakah ada piring terbang? Apakah ada makhluk dari luar angkasa? Ya syabab, beberapa bulan yang lalu Trump berjanji kepada warga Amerika Serikat bahwa dia akan umumkan hal yang besar yang dirahasiakan selama ini. Semua orang di sana mengira bahwa dia akan mengumumkan informasi lebih tentang file Epstein. Tetapi ternyata apa yang dia umumkan itu tentang alien. Pentagon teman-teman dan Kementerian Perang Amerika mengumumkan dokumen rahasia atau buka dokumen rahasia ini ke publik tentang adanya piring terbang dan adanya banyak sekali fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan alien yang belum bisa ditafsirkan. Mereka akui teman-teman bahwa ada 144 kasus Amerika Serikat menemukan benda-benda aneh dari luar angkasa dan piring terbang dari luar bumi di mana fenomena tersebut mereka belum bisa tafsirkan atau kasih penjelasan yang ilmiah. Itu sudah resmi diumumkan teman-teman. Dan biar kita bisa mengetahui pandangan alien atau alien dalam Islam itu seperti apa, kita harus melihat sejarahnya dulu. Tidak mungkin kita bisa memahami apa yang terjadi sekarang kalau kita tidak memahami sejarah. Kalau kita naik mesin waktu teman-teman dan pergi ke tahun 1947, kita akan melihat tentara Amerika Serikat secara resmi mengumumkan di koran bahwa mereka menemukan sebuah benda aneh yang hancur di sebuah peternakan di New Mexico di Amerika. Dan mereka menyatakan dan mengkonfirmasi bahwa ini adalah piring terbang dari luar angkasa. Waktu itu teman-teman, warga Amerika Serikat jadi heboh. Tetapi di hari berikutnya, tentara Amerika Serikat mengkoreksi dan mengatakan bahwa informasi yang kemarin mereka umumkan itu keliru dan mereka kasih penjelasan yang kurang masuk akal. Dari waktu itu, dari tahun 47, orang Amerika Serikat banyak yang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang pemerintah Amerika sembunyikan tentang alien. Sampai tahun 1955 syabab, ketika Amerika Serikat membentuk sebuah kamp militer yang bersifat rahasia, yakni tidak bisa masuk ke sana dengan mudah. Adanya bukan rahasia ya, tapi nggak bisa masuk ke sana. Kamp tersebut namanya Area 51. Teman-teman, antum mau baca Al-Quran dan memahami artinya dan mau lancar berbahasa Arab? Hubungi Syabab Belajar Akademi teman-teman. Sangat cocok buat orang yang aktivitasnya padat, buat orang yang pengen belajar dari nol. Orang Amerika banyak yang percaya bahwa pemerintah Amerika menyembunyikan piring-piring terbang yang mereka temukan di Area 51 di Nevada itu. Dan mereka menyembunyikan di sana jasad-jasad alien yang mereka temukan di dalam piring terbang tersebut. Bahkan kejutannya syabab, ada seorang warga negara Amerika yang bekerja sebagai insinyur yang pernah bekerja di Area 51 yang mengakui secara langsung bahwa dia pernah melihat 9 piring terbang dan pernah melihat jasad-jasad alien yang diteliti oleh peneliti asal Amerika di dalam Area 51 tersebut. Sampai sini teman-teman, ini sebatas omongan. Belum ada bukti yang kuat. Tetapi di tahun 2005 terjadi semacam bom besar di dunia alien. Apa yang terjadi di tahun 2005? Di tahun tersebut teman-teman, menteri atau mantan menteri pertahanan Kanada. Perhatikan jabatannya teman-teman, mantan menteri pertahanan Kanada dan anggota DPR Kanada yang terkenal sangat dekat dengan Amerika. Dia mengumumkan secara resmi bahwa dia pernah melihat piring terbang dengan matanya sendiri. Dan dia memastikan bahwa 100% ada makhluk dari luar angkasa yang ada di sekitar kita. Kemudian dia nggak langsung diam. Di tahun 2007 dia umumkan bahwa pemerintah negara besar banyak yang berkomunikasi dengan alien. Banyak yang berkomunikasi dengan makhluk dari luar angkasa
dan dia nuntut presiden-presiden dan pemerintahan negara besar untuk menyampaikan itu ke publik. Masalahnya teman-teman, yang berbicara di sini bukan orang biasa, tetapi dia mantan Menteri Pertahanan Kanada. Dan biasanya soal piring terbang dan benda-benda aneh itu ditangani oleh Kementerian Pertahanan karena dianggap sebagai serangan walaupun dari luar angkasa. Ana yakin teman-teman mungkin ada yang mulai pusing. Syekh, saya klik kajian ini untuk mengetahui alien dalam Islam itu seperti apa. Ngapain bahas Kanada dan Amerika? Tenang teman-teman, sabar. Yang Ana sampaikan sekarang ada hubungannya yang sangat kuat dengan pandangan Islam terhadap alien. Karena di tahun 2014 teman-teman, mantan Menteri Pertahanan Kanada tersebut diwawancarai. Dan Ana masih ingat karena Ana pernah melihat wawancaranya secara langsung di televisi. Dia ditanya tentang soal makhluk dari luar angkasa dan dia menyampaikan beberapa informasi yang menarik. Perhatikan teman-teman informasi yang dia sampaikan. Dia sampaikan bahwa ada semacam asosiasi dari makhluk-makhluk luar angkasa, alien. Mereka itu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan mereka sering berkunjung ke bumi secara rutin. Tetapi mereka tidak ikut campur urusan manusia, urusan bumi, kecuali diminta untuk ikut campur teman-teman. Dia juga sampaikan bahwa mereka ada ketakutan manusia merusak bumi dengan senjata yang manusia buat sendiri, seperti senjata nuklir. Tetapi ada satu hal lagi yang sangat menarik yang beliau sampaikan, dan itu yang ada hubungannya dengan Islam. Kata beliau, alien itu bukan satu jenis saja, tetapi ada 4 sampai 12 jenis alien, makhluk dari luar angkasa. Dan beliau jelaskan beberapa. Misalnya, beliau jelaskan bahwa ada satu jenis yang jumlahnya paling banyak dan jenis tersebut paling mirip dengan manusia. Dia kasih nama alien putih panjang. Sangat mirip dengan manusia dan tingginya rata-rata mirip dengan manusia juga. Bahkan dia mengatakan bahwa mereka itu mirip orang Swedia, mirip orang Norwegia, mirip orang Denmark. Dan jenis ini adalah jenis yang paling sering berinteraksi dengan manusia dan yang paling sering berada di Area 51 di Nevada. Bahkan dia menyampaikan bahwa beberapa dari mereka jalan di antara manusia dan orang lain tidak mengetahui atau tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya alien bukan manusia. Kemudian dia jelaskan satu jenis lagi, yaitu alien yang lebih pendek dari manusia, sangat kurus dan warnanya abu-abu. Dan itu, kata dia, mirip dengan apa yang kita lihat di film-film. Dan biasanya jenis yang kedua ini datang dari galaksi-galaksi yang jauh sekali dari bumi. Dan mereka juga berkomunikasi dengan manusia. Bahkan mereka pernah memberi beberapa teknologi kepada manusia, kata dia. Sampai dia ditanya oleh yang mewawancarai. Kata dia, apakah mereka itu baik atau buruk? Dia menjawab, kebanyakan mereka itu baik atau netral. Tetapi ada beberapa dari mereka yang buruk, yang jahat, yang punya rencana buruk, rencana jahat terhadap manusia. Kata dia juga, biasanya ketika manusia pertama kali berinteraksi dengan alien, ada rasa ketakutan dari keduanya. Manusianya agak takut, dan aliennya juga agak takut di awal. Tetapi lama-lama terbiasa, bahkan katanya bisa menjadi teman dekat yang sangat loyal pada temannya. Loyal pada manusia yang dia komunikasi dengannya. Baik, sekali lagi pertanyaannya teman-teman. Apa hubungannya dengan Islam? Kejutannya teman-teman, apa yang beliau ceritakan itu persis sama 100% dengan ciri-ciri dan sifat jin dalam Islam. 100% teman-teman. Makhluk-makhluk yang beliau deskripsikan 100% ciri-cirinya sama dengan jin dalam Islam. Bahkan cara interaksinya pun sama teman-teman. Biasanya ketika ada manusia berinteraksi dengan jin, ada rasa ketakutan di awal. Dari manusianya dan dari jinnya. Tetapi lama-lama terbiasa dan bahkan bisa menjadi teman dekat. Dan betul apa yang beliau sampaikan. Jin secara umum tidak begitu ikut campur urusan manusia. Atau mempengaruhi kehidupan manusia,
kecuali jika diminta untuk ikut campur. Dalam Islam teman-teman, jin itu ada. Dan jumlahnya, jenisnya, penampilannya, bentuknya itu bermacam-macam, bisa sampai belasan. Ada jin yang sangat mirip dengan manusia, sulit dibedakan. Ada jin yang sangat berbeda dengan manusia. Itu bukan cerita fiksi teman-teman atau teori konspirasi. Itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri diutus bukan hanya untuk kaum manusia, tetapi diutus untuk kaum jin juga. Masih ingat gak teman-teman cerita Rasulullah ke Taif? Rasulullah dakwahnya ditolak di sana, kemudian pulang, pas perjalanan pulang ada jin yang mendengar dakwah Rasulullah, mendengar Rasulullah baca Al-Quran, kemudian mereka masuk Islam. Jadi jin itu ada. Ada jin muslim dan ada jin kafir. Sama kayak manusia. Ada jin muslim, ada jin kafir. Manusia muslim, manusia kafir. Muslimnya ada yang baik, yang taat, ada yang jahat. Kafirnya ada yang baik, ada yang jahat juga. Jin persis sama. Mirip dengan apa yang beliau ceritakan. Alien tidak begitu ikut campur urusan manusia kecuali diminta. Kebanyakan mereka itu netral atau baik. Tetapi ada beberapa dari mereka yang punya rencana jahat terhadap manusia. Sama kayak jin. Kebanyakan mereka itu netral atau baik. Tetapi ada beberapa yang bekerja sama dengan iblis. Yang memang iblis sendiri itu dari kaum jin. Yang punya rencana buruk terhadap manusia. Ingin was-was, ingin merusak kehidupan manusia. Dan kalau kita teliti lagi teman-teman, bukan hanya mantan Menteri Pertahanan Kanada yang menyampaikan itu. Ada satu orang lagi yang bukan sembarangan orang. Tapi ana izin minum kopi sebentar teman-teman. Dan teman-teman, mata saya ini sebenarnya tidak sakit, itu infeksi biasa. Dan insya Allah bakal membaik dalam waktu dekat. Sebenarnya saya pengen tunda rekam kajian. Cuman saya bilang ya udah nggak apa-apa. Ana baik, Pak, langsung rekam aja. Kembali lagi ke pembahasan kita teman-teman. Ada satu orang lagi yang namanya Charles Halls. Dia itu anggota Angkatan Udara Amerika. Dia pernah kerja di Vietnam, pas Amerika menjajah Vietnam. Dan dia pernah bekerja di Area 51 di Nevada yang kita bahas dari tadi. Dia sendiri mengatakan dalam bukunya di part 4 bahwa dia sendiri pernah berinteraksi dengan alien yang ada di Area 51 di Nevada. Dan dia mengatakan bahwa piring terbang tersebut merupakan kendaraan alien jenis pertama yang namanya panjang putih itu atau tinggi putih itu. Beliau menjelaskan bahwa alien-alien yang tinggi putih itu menggunakan helm-helm yang terintegrasi langsung dengan otak mereka. Sehingga kalau mereka ingin menggerakkan piring terbang, mereka gerakkan melalui helmnya yang mengirim sinyal-sinyal yang dikirim dari otaknya ke helm ke piring terbangnya. Misalnya dia mau belok kanan, dia tidak perlu pegang setir misalnya dan belok kanan. Enggak, dia cukup pikir bahwa dia mau belok kanan. Maka langsung otomatis ada sinyal yang terkirim ke helm, terus helm mengirim sinyal ke piring terbang, kemudian piring terbang langsung belok kanan. Itu cara yang beliau jelaskan. Dan kalau kita analisis dari sudut pandang ilmu syar'i, itu mirip dengan konsep was-was teman-teman. Ketika antum dibisikan oleh setan atau jin untuk melakukan keburukan. Pertanyaannya, apakah antum melihat jinnya? Apakah antum mendengar dengan telinga was-wasnya seperti apa? Apakah antum secara fisik bisa merasakannya atau melihatnya? Jawabannya tidak teman-teman. Was-was itu ibarat sinyal-sinyal yang jin berikan kepada otak antum dan antum menerimanya dari dia. Bukan hanya itu teman-teman. Beliau juga jelaskan bahwa mereka itu alien tinggi putih punya teknologi canggih di mana mereka menggunakan teknologi tersebut untuk bersembunyi agar tidak bisa dilihat oleh manusia. Ini teknologi kompleks yang agak unik. Jadi beliau jelaskan bahwa teknologi tersebut bikin cahaya membelok di sekitar tubuh mereka. Sehingga kita tidak mudah untuk melihatnya. Seakan-akan mereka itu jadi kayak bayangan yang kurang jelas. Dan wallahi teman-teman, itu persis sama dengan jin di dalam Islam. Ada banyak penyihir-penyihir yang sudah taubat ketika mereka menjelaskan setelah taubatnya. Ketika mereka menjelaskan jin itu bentuknya seperti apa, mereka menjawab jin itu seperti bayangan dalam bayangan. Teman-teman, langsung to the point aja.
apakah Islam mengakui adanya alien? Apakah ada alien dalam Islam? Sebenarnya sebab kita tidak bisa memastikan ada alien atau tidak. Tetapi yang pasti ada jin. Dan jin itu punya 1000 cara. Dan punya banyak sekali sarana agar dia bisa menyesatkan manusia. Mereka ada yang hidup di antara kita, di bumi. Mereka ada yang hidup di planet-planet lain. Mereka ada yang hidup di galaksi-galaksi lain. Mereka hidup di seluruh tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Kita tidak bisa melihat mereka, tetapi mereka bisa melihat kita. Mereka berbeda dengan kita secara fisik dan biologis, teman-teman. Tetapi mereka juga mempunyai kemampuan untuk menyerupai manusia dan menyerupai makhluk-makhluk lain yang manusia ketahui. Bisa menyerupai ular, kucing, anjing, atau alien. Jujur teman-teman, saya secara pribadi sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh kedua orang yang kita sampaikan ceritanya itu. Apa yang mereka deskripsikan mirip sekali dengan pemahaman jin di dalam Islam. Bisa saja teman, jin itu datang menampilkan dirinya kepada orang barat dalam bentuk alien. Jadi dia tidak mengatakan langsung kepada orang barat, saya jin. Kan mereka tidak percaya pada jin, ya. Dia menampilkan dirinya kepada orang barat sebagai alien. Itu yang bisa lebih masuk akal buat orang barat. Karena tujuan jin itu adalah bikin manusia menyimpang, bikin manusia sesat. Ketika dia menampilkan dirinya kepada manusia, ketika dia berusaha interaksi dengan manusia, ketika dia berusaha menyesatkan manusia, dia tidak mungkin berinteraksi dengan identitas aslinya. Saya jin, halo saya jin datang di sini untuk merusak kehidupanmu. Tidak mungkin teman-teman. Ada tipu daya, ada cara, ada banyak jalan agar dia bisa menyesatkan manusia tanpa manusia ketahui bahwa dia sebenarnya jin. Maka dia datang ke orang barat, pura-pura jadi alien. Pura-pura jadi sosok yang selama ini barat membicarakannya. Bangsa alien. Atau makhluk alien gitu ya. Itu lebih masuk akal buat mereka. Makanya mereka lebih mudah untuk percaya itu. Jujur teman-teman, yang pasti saya percaya bahwa jin itu tujuannya menyesatkan manusia. Pasti yang kafir di antara mereka. Yang muslim khalas. Hidup sama seperti kita, masuk surga atau masuk neraka. Saya percaya dengan apa yang mantan Menteri Pertahanan Kanada sampaikan, dengan yang anggota Angkatan Udara Amerika sampaikan, tetapi bukan sebagai alien, tetapi sebagai jin, teman-teman. Teman-teman, di akhir kajian ini, Ana mau sampaikan bahwa musuh kita bersama adalah iblis. Hati-hati. Iblis itu nggak kenal rasa lelah. Gak kenal rasa bosan. Dia akan berusaha untuk menyesatkan kita. Dia punya 1000 cara, dia punya banyak jalan untuk menyesatkan kita. Hati-hati teman-teman, jaga keimanannya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك